Qalansuwatun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضار ابن نزر ابن نزار ابن معيد ابن أدنان من ولد إبراهيم عليهما السلام وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بالقرآن اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم علمنا القرآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إخوة liman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Sini tomatoa selesura melebihi ku engke hadir. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah di majlis daurah sirah al-atirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dekat kepada pribadi agung mulia Nabi Muhammad salawatu rabbi alaihi wasallamuh. Kajian ini sempat terputus mengingat kami harus kembali ke tanah Jawa, dan alhamdulillah kita malam ini bisa melanjutkan kembali daurah sirah nabawiyah ini. Apa yang kita inginkan dari sirah ini jamaah yang dirahmati Allah? Satu, agar kita semakin mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan bagaimana orang Yahudi Nasrani mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri. Yakutanaiki, kalau saya bertanya kepada jamaah, siapa yang kenal Nabi Muhammad di sini seperti mengenal anaknya sendiri? Kalau ada, kita siapkan hadiah. Kalau ada yang mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri. Sementara dalam surah Al-Baqarah ayat 146, surah kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين آتيناهم الكتاب, orang-orang yang kami berikan, turunkan kepada mereka Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka Yahudi dan Nasrani mengenali Nabi Muhammad seperti apa? Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mengenali anak mereka sendiri. Dahsyat, seperti mengenali anak mereka sendiri. Bagi yang punya anak, kita tahu betul siapa anak-anak, kita tahu bagaimana anak-anak kita. Dari 6 contohnya anak saya tahu betul bagaimana sifat setiap di antara mereka. Kalau lagi tidur ada yang tiba-tiba ganggu, pegang-pegang telinga, ini bisa saya tebak siapa ini. Seperti ini orang Yahudi dan Nasrani mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Kunis sengifalik nabita. Allah lanjutkan ayatnya. Wa inna fariqam minhum la yaktumun al-haqq. Ada sebagian ahli kitab punya ilmu naisat tonengnya, mereka tahu kebenaran, lalu mereka sembunyikan kebenaran tersebut. Maka sini tomatoa surah melebihi ke hadir.
orang yang punya ilmu, ustaz, ulama, kiai, ini juga berat ancamannya. Narekone sengitonenge, lalu kemudian mereka menyembunyikan yang benar demi mempertahankan jabatannya, posisinya di tengah masyarakat. Wal'iyadu billah. Yang kedua yang kita harapkan setelah kita mengkaji sirah nabawiyah sini tamatuah surah melebih ku engke hadir, semakin kenal kita dengan Nabi Muhammad, demi Allah semakin bertambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita kenal Nabi Muhammad, semakin pasti kita akan cinta kepada Nabi Muhammad. Orang kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad, rela melakukan apa saja demi membela Nabi Muhammad. Zaid bin Haritha. Siapa Zaid bin Haritha? Sahabat Nabi Muhammad, pembantu Nabi Muhammad, satu-satunya sahabat yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Jadi satu-satunya sahabat disebutkan namanya dalam Al-Quran, Zaid ibn Haritha. Dulu Nabi Muhammad menjadikannya anak angkat, sampai Nabi Muhammad menamai sahabat ini Zaid bin Muhammad. Saking dekatnya Nabi Muhammad dengan sahabat ini, sampai Nabi Muhammad menamai sahabat ini Zaid bin Muhammad, sampai turun ayat perintah Allah, tidak boleh memberikan nama kita kepada yang bukan anak kandung kita. Maka hati-hati, yang mengadopsi anak boleh, tapi haram menaruh nama kita di belakang anak itu. Nah kan Ustaz, nah ya ku malopoi masyayikh ku naisengi, daripada nanti di sodi mundri riolona fuange ketika Allah panggil namanya Fulan bin Fulan, ternyata yang disebut bapaknya bukan kita, orang lain yang disebut. Maka hari itu anak anda akan menuntut sejumlah berapa tahun anda membohongi dia di dunia. Maka ini tidak boleh nih ya. Maka Nabi Muhammad setelah turunnya ayat perintah Allah melarang menaruh namanya di belakang Zaid, dikembalikan Zaid bin Haritha. Yang saya ingin katakan, suatu saat datang keluarganya Zaid bin Haritha dari Yaman, ingin menjemput Zaid bin Haritha pulang ke Yaman. Bahkan mereka berani membayar untuk menebus Zaid bin Haritha. Lalu Rasulullah berkata kepada Zaid, "Ya Zaid, silahkan memilih. Aku sudah membebaskanmu. Engkau punya dua pilihan. Engkau boleh pulang ke keluargamu, wahai Zaid, atau engkau ingin tetap tinggal bersamaku." Apa yang dipilih Zaid ibn Haritha? Sudah ketahuan. Zaid bin Haritha memilih tinggal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sudah jatuh cinta dengan Nabi Muhammad. Sumayyah bintu Khabbat, di antara orang miskin yang pertama-tama masuk Islam dan akhirnya disiksa. Dan ketika dia disiksa karena keislamannya, dia disuruh pilih kepada Abu Jahal. Abu Jahal bilang kepada Sumayyah bintu Khabbat, "Sumayyah, mau tidak kamu saya berhenti menyiksa kamu?" Dia agak Ustaz disiksa. Orang-orang kafir Quraisy mengambil besi lalu dibakar sampai merah, diletakkan di belakang punggungnya Sumayyah bintu Khabbat, dipaksa murtad. Dan mereka mau berhenti menyiksanya. Syaratnya apa? Sumayyah mau menghina Nabi Muhammad. Kalau kita kira-kira apa yang akan kita lakukan? Karena sudah jatuh cinta sama Nabi Muhammad, apa yang dipilih Sumayyah? Abu Jahal yang menyuruhnya menghina Nabi Muhammad, Abu Jahal yang diludahi oleh Sumayyah bintu Khabbat. Siapa lagi? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak muda, namanya Habib ibn Zaid ibn Asim radhiyallahu anhuma. Anak muda diutus sama Nabi Muhammad, bawa suratnya Nabi Muhammad kepada nabi palsu. Jadi di zamannya Nabi Muhammad ada orang masuk Islam, setelah dia masuk Islam murtad saja sudah dosa besar. Setelah dia murtad mengaku nabi, Fari'arifah. Siapa namanya? Musailamah al-Kadzab. Musailamah sang pendusta. Dan sampai hari kiamat akan muncul nabi-nabi palsu yang mengaku dirinya nabi.
Tapi dia toga gak dibone. Kung ka dibone magelo di Thailand di buh sar. Sebagaimana kata Nabi Muhammad, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat sampai muncul 30 dajjal, semuanya mengaku dirinya nabi. Tapi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya mau ceritakan, Habib ibn Zaid, anak muda diutus sama Nabi Muhammad, bawa suratnya Nabi Muhammad kepada siapa? Nabi palsu. Ini nabi palsu, apa yang dia dengar lakukan nabi palsu ini, Musailamah. Kalau dia dengar ada yang dilakukan Nabi Muhammad, nakcueri. Jadi ketika turun surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa kata Musailamah? Na turun itu ayat. Saya juga turun ayat, saya juga dapat wahyu surah Al-Fil sama dengan Muhammad. Al-Fil gajah, anfun tawil, hidungnya panjang. Orang yang baru belajar bahasa Arab saja sudah tahu, beleng-beleng pasti ini. Apalagi dia dengar bahwa Nabi Muhammad ada anak kecil datang, lalu anak kecil ini kena sakit kepala, rontok rambutnya, syapu, gemekna, botak. Tidak usah tersinggung yang botak, bukan Anda yang saya maksud. Pada buntute botak. Anak ini botak, lalu kemudian bapaknya bawa kepada Nabi Muhammad. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dielus-elus kepalanya, diusap kepalanya. Dengan izin Allah tumbuh rambut lebat, hitam indah. Ini bukan sembarangan ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musailamah al-Kadzdzab dengar. Maka datang juga anak kecil, engkau fagem mana? Tanya tok deto na botak mana? Masih ada sebagian rambutnya, tapi rontok. Kata Musailamah, tajeni, ulil mutoh pada Muhammad. Dielus kepalanya anak kecil ini, bukannya tambah tumbuh rambutnya, iya rongkai gemana ufa, rontok semuanya. Beda antara nabi asli dengan nabi palsu. Apalagi dia dengar Nabi Muhammad ada satu sumur, capu waina, habis airnya, kering sama sekali. Sahabat mengadu, ya Rasulullah, ini sumur kami, tempat kami minum, tapi airnya kering. Maka apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Rasulullah datang lalu meludah. Jatona tolika setelah ini Ustaz, meti-meti ki. Ini Nabi Muhammad ya muku ya micui kita ba malasa ki matu. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diludahi sama Nabi Muhammad, Allahu Akbar, saat itu penuh dengan air yang jernih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bashar, manusia, la kal bashar, tapi bukan seperti manusia biasa. Didengar nangkalina Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Ada sumur, engkau fawaina, dia itu nama tilada. Masih ada sedikit airnya. Ulle mutu pigau kina figoi Muhammad. Dia meludah juga. Bukannya bertambah airnya, air yang ada tiba-tiba berubah menjadi kuning-kuning seperti kencingnya onta. Lagi-lagi bedanya antara nabi palsu dengan nabi asli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya mau ceritakan kisah sahabat Nabi yang bernama Habib ibn Zaid ibn Asim, yang diutus Nabi membawa surat Nabi Muhammad kepada siapa? Kepada sang nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Ketika sampai sahabat ini, anak muda ini, diambil suratnya, lalu kemudian kata nabi palsu ini, ya Habib, atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apakah engkau menyaksikan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah? Qala na'am. Ya, ashhad, demi Allah saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Lalu kata nabi palsu ini, atashhadu anni Rasulullah? Apakah kamu juga mengakui bahwa saya ini juga nabi selain Nabi Muhammad? Tabe tiba-tiba metarua, dek kong kali ini akan memfaham. Coba lihat anak muda ini, Allahu Akbar. Lihat kalau orang sudah cinta dengan Nabi Muhammad. Lalu kata Musailamah, Habib, kalau kamu tidak mau menyaksikan saya sebagai nabi selain Muhammad, saya akan siksa kamu.
qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang dilakukan Musailamah al-Kadzab? Diperintahkan pengikutnya memutilasi. Agar dia semutilasi, di-follow tak cedek-cedek, dipotong sedikit-sedikit anggota tubuhnya, tangannya. Habib, masih kamu mau menyaksikan saya sebagai nabi? Dek kuang kali ini agamu fau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai mati, Allahu Akbar. Tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya bayangkan bagaimana sahabat ini ketika nanti ketemu dengan Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad mengatakan terima kasih atas keteguhanmu wahai Habib. Lalu kira-kira kita jamaah yang dirahmati Allah, apa yang sudah kita lakukan sehingga nanti Nabi Muhammad bangga dengan kita? Yang punya jabatan, sudahkah Anda menggunakan jabatan Anda untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Desa, lurah, camat, sudahkah Anda menggunakan jabatan Anda seperti sahabat Nabi Muhammad Sa'ad ibn Mu'adz, pemimpin kaum Khazraj, kaum Aus di Madinah? Setelah dia masuk Islam, dia gunakan jabatannya mengislamkan semua penduduk kota Madinah. Sehingga ketika sahabat ini mati, Jibril turun hanya untuk bilang kepada Nabi Muhammad, ihtazza arsyur rahman limautihi. Muhammad, tahukah engkau kerajaan arsy Allah bergetar karena wafatnya sahabatmu Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu an. Kita lanjut sini tomato asal surah melebih ke hadir. Kita sudah sampai pada pembahasan Nabi Muhammad meninggal ibunya di umur 6 tahun. Di umur 6 tahun Nabita surana Allah Ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak punya bapak, dek naga bafakna, dek ton naga indokna. Dan kita bisa bayangkan jamaah rahmat Allah, bagaimana beratnya penderitaan anak dek mabicuk mupi, masih umur 6 tahun sudah tidak ada bapaknya, sudah tidak ada ibunya. Itu kalau dia menangis, siapa yang akan mendiamkannya? Nabi Muhammad dari umur 6 tahun sudah diuji dengan ujian berat. Jadi saat ini kalau ada yang punya ujian, ingat ujiannya Nabi Muhammad. Ujianmu belum ada apa-apanya dibanding ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa Allah berfirman dalam surah Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad, bukankah dulu engkau adalah orang anak yang yatim, lalu Allah berikan engkau tempat tinggal? Nah, setelah meninggalnya ibunya, sini tomato asal surah melebih ku engkau hadir, Rasulullah diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib dari umur 6 tahun sampai umur 8 tahun, 2 tahun. Abdul Muttalib yang memberikan nama kepada cucunya Muhammad. Jadi siapa yang memberi nama Nabi Muhammad Muhammad? Kakeknya Abdul Muttalib. Kenapa diberi nama Muhammad? Karena Abdul Muttalib sudah melihat tanda-tanda pada cucunya, bukan orang biasa nanti cucu saya ini. Maka saya beri nama Muhammad agar dia terpuji di dunia dan di akhirat. Abdul Muttalib sini tomato asal surah melebih ke engkau hadir, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sangat dekat dengan cucunya. Disebutkan dalam buku-buku sejarah, Abdul Muttalib kebiasaannya nareko menrekni matannas soe di waktu duha, di waktu pagi. Kebiasaannya Abdul Muttalib dia akan datang ke sisi Ka'bah. Ada tempat duduknya Abdul Muttalib dan anak-anaknya Abdul Muttalib tidak ada yang berani duduk di tempatnya Abdul Muttalib. Lalu datang Nabi Muhammad yang masih berumur 6-7 tahun berlari-lari, tiba-tiba duduk di tempat duduknya Abdul Muttalib. Semua pamannya, amurenya ketika melihat anak kecil Muhammad duduk di tempat bapak mereka Abdul Muttalib, mereka kemudian melarang Nabi Muhammad,
ingin menarik Nabi Muhammad. Lalu datang Abdul Muttalib berkata kepada anak-anaknya, "Da'u ibni, biarkan cucuku, biarkan anakku duduk di tempat tinggal saya, duduk di tempat duduk saya. Fa inna lahu sya'nun fil mustaqbal." Nasabah iepo, karena cucuku ini nanti pada masa ke depan akan memiliki tempat kedudukan yang mulia di tengah manusia. Berapa lama diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib? Diasuh oleh kakeknya 2 tahun. Dan di tempat ini saya ingin meluruskan syubhat, fitnah orang yang katanya mengaku kiai lalu mengatakan Nabi Muhammad dia sangebe anak bicu, anak-anakku nenekna peliharai masyhur itu biasa. Menyamakan Nabi Muhammad dengan anak-anak biasa, mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak usah berlebih-lebihan menyanjung Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad umur 6 tahun sampai 8 tahun diasuh sama kakeknya. Coba lihat anak-anak yang biasa diasuh sama neneknya. Saya ingin katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana mungkin seorang yang katanya kiai berani mengatakan ini, bahwa Nabi Muhammad biasa muto masuk holokna tidak terurus. Lupa kalau Nabi Muhammad dari kecil, dari lahir dijaga, dibawa perlindungan Allah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Di umur 8 tahun Allah takdirkan kakeknya Abdul Muttalib meninggal. Dan ketika meninggal Abdul Muttalib, sebelum wafat dia wasiatkan agar setelah saya meninggal Muhammad diasuh oleh Abu Talib. Ini juga perlu untuk kita renungkan, kenapa Abu Talib? Pamannya Nabi Muhammad, sini tomatu asal surah melebiku ke hadir. Ketika Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, yang hidup pamannya amurenya tinggal 4. Jadi ketika Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, pamannya amurenya engkeria yang masih hidup itu ada 4 orang. Kalau ada yang bisa menyebutkan, angkat tangan cepat. Ada parfum di rumah, besok kita berikan di kajian Al-Kahfi. Ketika Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, ada 4 pamannya, amurenya yang masih hidup. Siapa yang bisa menyebut 4 pamannya ini? Masya Allah, di ujung sana ada yang mengatakan, boleh berdiri dan disebut namanya. Googling. Oke, silakan. Hamzah, Abu Lahab, Abu Talib, Al-Abbas. Masya Allah. Siapa namanya? Ikhwan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Buat adik kita ikhwan yang menjawab dengan jawaban benar. Ya, ketika Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, pamannya yang masih hidup tinggal berapa? 4. Abu Talib, dan ini amurena paling kasiasi. Ini pamannya yang paling miskin. Dari semua pamannya Nabi Muhammad, ini pamannya yang paling miskin. Dan ternyata Abdul Muttalib berwasiat Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang miskin. 2, Abu Lahab, amurena nabita. Jadi aja na tatak kini kung ka ustaz amalin amurena ustaz na amurena agar ke zaman na amurena santai maki. Nabita Muhammad amurena ajak ton na taliwa-liwa bisare kung ka seddi rufatau engka ustaz anak na dik na pada bafakna. Jangankan ustaz, Nabi Nuh, nabi didatangi sama Jibril, anak nadek na coeriki lalen na tomatoanna. Bahkan ketika Nabi Nuh mengajak anaknya naik ke atas kapal, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Tabi bapakku, saya tidak mau ikut, saya lebih memilih naik ke atas gunung. Sampai akhirnya juga diazab, ditenggelamkan oleh Allah. Oke. Abu Talib, siapa yang kedua? Abu Lahab. Abu Lahab amurena nabita, pamannya Nabi Muhammad.
pamannya Nabi Muhammad yang paling kaya raya. Ini yang paling masugi. Coba lihat, ini tidak kebetulan. Bayangkan kalau Abu Lahab yang mengasuh Nabi Muhammad. Itu menunjukkan pengasuhan itu yang mengasuh orang tua itu memberikan efek pengaruh kepada anak. Kalau bapaknya keras, tajam-tajam nih, anaknya juga tidak jauh dari itu. Sebagaimana kalau kemudian bapaknya hampir tidak pernah bertemu dengan anaknya, emakna mimah turut-turut jaga ya anaknya. Jangan salahkan kalau anak kemudian dek natapaurani, matapa indok ki, matapa emak ki, nasabah tidak pernah mendapatkan sentuhan orang tuanya bapaknya. Ini masalah kita hari ini. Kenapa banyak anak-anak kita sini tomatua yang kemudian jauh dari harapan kita, dari tuntunan agama kita? Karena hampir rata-rata rumah kehilangan bapaknya. Apalagi ku masuk ni majama tomatua anak bapaknya, merasa bahwa tanggung jawab anak itu sama istri. Maka si Roma nama solang kita naik, makna sina salahkan. Padahal Al-Quran ketika menceritakan pendidikan orang tua kepada anak lebih banyak menjelaskan, menyebutkan antara bapak dengan anaknya dan hanya sedikit antara ibu dengan anaknya. Kita lanjut sini tomatua selesura melebihkan ke hadir. Abu Lahab, dan ini penentang terbesar dakwah Nabi Muhammad. Nanti saya ceritakan bagaimana perbuatan Abu Lahab kepada anak saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Hamzah ibnu Abdul Muttalib, yang dijuluki Asadullah, singa Allah. Yang keempat, Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, pamannya Nabi Muhammad. Dari empat ini sini tomatua surah malabikun ke hadir, dua masuk Islam. Apa amurena? Abu Talib, Abu Lahab, Hamzah. Yang keempat siapa? Al-Abbas. Dari empat ini dua matamak seleng. Tegana matamak seleng? Hamzah. Dan masuk Islam di urutan ke-39. Masuk Islam sebelum masuk Islamnya Umar ibnul Khattab. Jadi Umar ibnul Khattab masuk Islam di urutan keberapa? Ke-40 pas. Dan setelah Umar ibnul Khattab masuk Islam, baru mulai sahabatnya Nabi tak berani solat di Ka'bah. Sebelum masuk Islam Umar, tidak berani orang kemudian, tidak berani sahabatnya Nabi tak solat di samping Ka'bah. Tapi setelah masuk Islamnya Umar, satu-satunya orang yang masuk Islam diumumkan. Sebelum Umar semua yang masuk Islam diam-diam. Tapi ketika Umar masuk Islam, dia datang ke sisi Ka'bah. Di tengah-tengah orang Quraisy ada orang tugasnya suka mengumumkan. Setiap orang Quraisy ingin mengumumkan ke sesuatu, dia datang kepada orang ini, alena gora malibu. Umar bilang, umumkan kepada orang-orang Quraisy bahwa Umar sudah menjadi pengikutnya Muhammad. Diumumkan sama orang ini. Biasanya Abu Jahal kalau dengar ada orang masuk Islam disiksa, kecuali Umar. Bahkan Umar yang datangi rumahnya Abu Jahal. Oh Abu Jahal, bisa mugi gah? Kurang nama tamaseleng. Allahu Akbar. Ini Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, yang kata Rasulullah, Umar, kalau kamu jalan di satu jalan, engkau setan, maka jin setan akan cari jalan selain jalanmu. Ya muku ini laba dibita tanen nang kata setan poli dolo nule masyawa-syawa mi kerangku. Sini tamatu asal surah melebihkan ke hadir. Kita lanjut. Setelah meninggal Abdul Muttalib, Nabi Muhammad diasuh oleh siapa? Dari keempat pamannya, Abu Talib yang paling miskin, Abu Lahab yang paling kaya, alina topa paling magenta. Jadi Abu Lahab ini paling masogi, ini paling magenta nih. Tapi ternyata kekayaan, kegantengan, tapa tidak menyelamatkan manusia jika menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah turunkan surah
tabbat yada abi lahabi wa tab. Dek panamate matentu ni matamak neraka. Maga kira-kira nata sesana Abu Lahab. Dek panamate beda dengan sahabat Abu Bakar. Dek panamate Abu Bakar runtuk ni berita gembira kalau dia masuk surga. Allahu Akbar. Tidak ada di sini yang dapat berita gembira masuk surga. Aja ngaku-ngaku dek nagaga. Abu Bakar itu belum meninggal sudah dapat berita gembira masuk surga. Abu Lahab dek panamate matentu ni nerakana. Maka bisa dibayangkan bagaimana tersiksanya Abu Lahab setelah turunnya surah Al-Lahab itu. Karena dia sudah tahu bahwa dia pasti masuk neraka. Tonemu gak di? Dia nak tonemu gak di? Maka setelah turunnya surah ini, Abu Lahab sudah tidak pernah tenang hidupnya. Bahkan ketika meninggal, ketika akhir hayatnya, malasa maka bom mana sininna badanna, tubuhnya ini mengeluarkan bau yang membusuk sampai anaknya tidak ada yang berani mendekat. Janji Allah kepada orang yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Dari umur 8 tahun sampai menikah Nabi Muhammad dengan Khadijah, Nabi Muhammad tinggal di rumah pamannya Amurena Abu Talib. Jadi bukan waktu yang singkat. Maka mula umurna Nabi 8 tahun setelah meninggal Abdul Muttalib. Lalu Abdul Muttalib sebelum wafat berwasiat, kalau saya meninggal, cucuku Muhammad harus dijaga oleh Abu Talib. Apa rahasianya kenapa Abu Talib? Kenapa Abu Talib yang dipilih oleh Abdul Muttalib? Karena dari 4 ini, tegaina murena Pak Abu Lahab, yang kedua Abu Talib, Hamzah, Al-Abbas. Dari 4 pamannya ini, Abu Talib satu-satunya silesur kandunna tomatoanna nabita. Itu rahasianya. Abu Talib saudara kandungnya Abdullah, sementara Hamzah ibnu Abdul Muttalib, Al-Abbas, Abu Lahab beda induk. Karena biasa saja orang Arab itu punya istri banyak, itu biasa. Idi midi hugi. Ya, sampai ada teman yang bilang, kalau mau ada ibu-ibu, nanti ibu-ibu langsung keluar semua dari ini. Tapi saya sambungkan supaya tidak penasaran ki. Ada yang bilang kalau mau poligami, hindari menikah istri pertama dari 2 suku. Ini cocoknya ketiga atau keempat, tidak cocok istri pertama. Tegain anak kena sedi perempuan dari Bugis, yang kedua perempuan dari Padang. Ya kubeni pertama anu boleh hugi atau boleh di Padang, mabicu nih harapannya. Kecuali kalau dari yang lain, yang pertama. Ini tidak usah dibahas. Kita kembali fokus ke sirah nabawiyah. Sini tempat hasil surah malabikum ke hadir. Nasabah angkat, bapak-bapak, ketika bahas poligami matur tabuka matana. Kita lanjut. Kenapa Abu Talib? Hikmahnya Abu Talib yang menjadi pengasuh Nabi Muhammad, karena Abu Talib yang dipilih oleh Allah. Ya, ini yang dipilih oleh Allah. Yang kedua, ternyata Abu Talib adalah saudara kandungnya siapa? Bapaknya Nabi Muhammad, Abdullah. Kalau Abdul Muttalib kakeknya cuma 2 tahun mengasuh, Abu Talib berapa lama mengasuh Nabi Muhammad? Waktu yang panjang. Karena dari umurnya Nabi Muhammad 8 tahun sampai umurnya Nabi Muhammad, sampai menikah dengan ibunda Khadijah, Nabi Muhammad tinggal bersama pamannya Amurena, Monro Ribolana Amurena Abu Talib. Itu kenapa setelah Nabi Muhammad menikah, janda kaya, banyak orang yang ingin menikahinya. Nanti kita akan bahas insya Allah bagaimana proses Nabi Muhammad menikah dengan ibunda Khadijah. Setelah Nabi Muhammad menikah dengan ibunda Khadijah dan Nabi Muhammad setelah itu menjadi kaya raya, nala sapusenna Monro Ribolana. Iga sapusenna nala Ali bin Abi Talib. Diambil Ali bin Abi Talib, tinggal di rumahnya untuk apa? Meringankan beban Amurena, nasabah kasiasi Amurena. Ini pelajaran dari Nabi Muhammad kepada kita. Pura biasa masih sekolah, makuliah, Monro Ribolana Amurena, ingat, ketika engkau berhasil menjadi orang besar, menjadi sukses,
Jangan lupa berbuat baik kepada pamanmu yang telah melakukan kebaikan atau kepada anak pamanmu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita. Nasaba angkato biasa fura monro bolana murena makulia masikola sisanna malopon itakalufa nalufaya murena loka kasih amurena di bolana, bisa jadi datang pamannya butuh bantuan, tabe fale anure nak lisu, oh iya fale kalau nilisu, padahal bisa jadi pamannya saat itu membutuhkan bantuannya. Rasulullah mengajarkan kepada kita raddul ihsan, membalas kebaikan orang-orang yang sudah melakukan kebaikan kepada kita. Kita singkat sini tomato asal surah melebihikum ke hadir karena mengingat waktu isya yang sudah dekat. Dari umur berapa tahun diasuh oleh pamannya Abu Talib? Dari umur 8 tahun sampai menikah. Sebagaimana Abdul Muttalib yang sangat cinta dengan Nabi Muhammad, Abu Talib pamannya Amurena Nabitta sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Talib mendahulukan Nabi Muhammad daripada anak-anaknya. Ada Talib, jadi Abu Talib ambeknai Talib, karena putra pertama Abu Talib namanya Talib. Pada mutoi di kampungnya ambeknai Basyo, ambeknai Yanu, ambeknai Ahmad, ya. Jadi ada kemiripan sebenarnya antara orang Bugis, ya. Orang Bugis kalau sudah menikah engkana anak-anak dekna diuli kiasenah dulu. Sebagaimana orang Arab kalau dia sudah menikah, sudah punya anak, sudah tidak dipanggil dengan namanya tetapi dengan nama anaknya, Abu Talib. Abu Talib mendahulukan Nabi Muhammad dibanding anak-anaknya. Nareko narapi ni waktu manre, kalau sudah masuk waktu makan, Abu Talib melarang anak-anaknya makan sampai datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengahnya. Nasabah Abu Talib kasiasi, terkadang makanannya Abu Talib itu tidak cukup untuk anaknya. Jangankan dengan Nabi Muhammad, Abu Talib saja anak-anaknya bawang tidak cukup makanannya. Bagaimana dengan ditambah dengan Nabi Muhammad? Tapi inilah keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Abu Talib melarang anaknya makan kalau belum datang Nabi Muhammad? Nasabak kudepi Nabi Muhammad, kalau tidak ada Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka, makanan yang sedikit itu tidak cukup. Tapi kalau ada Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka, Allahu Akbar, makanan yang sedikit cukup untuk keluarganya Abu Talib dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalau mereka ingin minum susu, Abu Talib tidak membolehkan anaknya memulai minum susu kecuali Nabi Muhammad yang pertama meminumnya. Karena kalau tidak diminum oleh Nabi Muhammad, dek na gena susu Tapi kalau na minum mui pertama Nabi Muhammad, Allahu Akbar, barakana nabitta, makanan sedikit dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada banyak kisah sini tomato asal surah melebihiku engke hadir bagaimana makanan hanya untuk satu orang cukup untuk 80 orang. Dan ternyata bukan hanya setelah Nabi Muhammad menjadi nabi, dari kecil Nabi Muhammad sudah ada tanda-tanda itu. Engkase di wetu, engkase sewa wetu, ada sahabat Nabi Muhammad namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat Nabi ta melihat Nabi Muhammad di masjid, apa bahasa Bugisnya, maguling-guling, magalete. Tanya magalete, ini salah, bukan magalete sama tania untuk orang. Fau magalete, berguling-guling intinya ya. Nabi Muhammad, sahabat ini Abu Ayyub Al-Ansari datang ke masjid, melihat Nabi Muhammad membolak-balikkan tubuhnya, dan saat itu dia tahu malufui nabita, Nabi Muhammad pasti lapar. Dia pulang ke istrinya lalu berkata, wahai istriku, engkabu kira-kira anurianre, apakah kita punya makanan untuk mengenyangkan perut Nabi Muhammad? Kata istrinya, wahai suamiku Abu Ayyub, ya ada, tapi cukup untuk mengenyangkan satu orang perut Nabi Muhammad saja. Ya kedua tahunka kita takutkan dek nama sok kasih Nabi tak.
Maka diutus anaknya untuk bicik-bicik ki Nabi tak. Nah sahabatku melopo sadana, ya Rasulullah lo kaki manre majato na seding di sahabat Nabi ta lainnya. Karena saat itu di masjid ada sekitar 80 sahabat Nabi. Maka syarana pada datang anak kecil ini, ya Rasulullah, mengecilkan suaranya, inna Aba Ayyub, bapak saya Abu Ayyub mengundangmu ke rumah untuk makan. Nabi Tarioli, ini hebatnya Nabi tak, pemimpin teladan. Nabi Muhammad itu tidak pernah dipanggil makan kecuali dibawa anggotanya. Jadi contoh desa yang bagus, kudioli kita desa mandre noli mana tu anggotana, itu meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai alena noli dek Nabi syara nasu. Ote agar ke bafanan lisu fi fole mandre masosoka se di fole tadi. Dek na curi Nabi ta. Tapi iseto ya leta tanya ke Nabi Muhammad. Ya ko se di metombi kasi nanu nolirang pun na boleh. Ajak ton na toli mega tahu. Nabi Muhammad ketika dibilang begitu, diumumkan kepada semua sahabatnya, ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, bergembiralah, ada undangan makan dari Abi Ayyub Al-Ansari. Otomana kok. Saya bayangkan kalau kemudian Ustadz Absyamsi undang saya makan, Ustaz diundang ke makan tapi ini Ustaz lah. Tiba-tiba oleh mana yang saya nama siji. Tafakasiri kau Ustaz. Orang Arab itu terkenal dengan kedermawanannya. Abu Ayyub Al-Ansari ketika melihat dari jauh, man najah. Ya Allah, anu sedih mi tahu anu diandre. Nabi Muhammad datang dengan 80 orang Rasul, tapi Nabi Muhammad sudah tahu, pasti sahabatnya mah tahu tak kini-kini nih. Maka dia katakan, ya Aba Ayyub, tenang, tenang, berikan makanannya. Lalu dibagi oleh Nabi Muhammad, disuruh masuk 10 orang matama sampai selesai 80 orang lebih. Engkamu fase sana anu riandre barakatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini tomato hasil surah melebih ku engke hadir. Ya. Jadi dari kecil dari umur 8 tahun sampai menikah, Nabi Muhammad tinggal di mana? Di rumah Abu Talib. Abu Talib mencintai Nabi Muhammad melebihi cintanya kepadanya. Dek na mula manre si bawa anak-anak kalau belum datang Nabi Muhammad. Sebagaimana Abu Talib tidak akan memulai minum susu kalau belum diminum Nabi Muhammad. Kenapa? Terkadang makanan itu tidak cukup kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Talib itu tidak kuat lama tidak melihat Nabi Muhammad. Itu kenapa? Ketika Abu Talib harus berdagang keluar ke negeri Syam, watunna Abu Talib hendak membawa dagangannya ke negeri Syam bersama orang-orang Quraisy, dibawa Nabi Muhammad bersamanya, padahal baru umur 12 tahun. Kenapa? Abu Talib tidak sanggup lama-lama tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa ketika ingin berdagang dengan ke Syam, dibawa Nabi Muhammad anak kecil yang baru berumur 12 tahun. Dan disinilah pertemuan Abu Talib dengan rahib Bahirah, dan di sanalah dia mendengarkan berita besar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan kita lanjut insyaallah di pertemuan berikutnya. Saya tidak tahu kapan pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan insyaallah pekan depan bisa kita lanjutkan sebelum kembali lagi ke Jakarta, kira-kira kembali ke Jakarta sebelum tanggal 20. Jadi mudah-mudahan sebelum tanggal 20 kita bisa melanjutkan kembali sirah nabawiyah. Setidaknya sebelum liswa di Jakarta letuk ni dibahas botinna Nabi tak sampai nikahnya Nabi Muhammad dengan ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.